kalau gini, ini saya bawa, ini ada gelasnya, saya ada gelas nih, gelas. Nah, gelas ini saya tidak sengaja membuatnya jatuh dan pecah, cetar gitu ya. Jatuhlah gelas ini dan pecah. Masalah nggak? Tergantung respon diri. Kalau kita nganggap itu masalah, kita akan marah-marah gitu kan ya. Karena kalau misalnya kita melihat orang yang memecahkan, kok bisa sih dipecahin, gimana sih? Marah-marah, itu masalah. Kan dia responnya negatif. Tapi kalau kita merespon positif ya, kita akan memaklumi. Oh, hanya gelas. Nggak apa-apa, yang penting kakinya tidak terluka. Nah, beda kan? Jadi semua hal itu, kalau kita memandangnya dengan sisi positif, ya akan baik. Tapi, kebalikannya, kalau kita memandang semua hal yang positif, tapi kita selalu memandangnya dengan reaksi negatif, ya akan selalu negatif yang kita temukan. Gitu. Jadi, apakah Anda punya masalah? Kalau saya jawab, alhamdulillah, hidup kami memang ada tantangan, tapi tidak ada masalah. Ya, kami coba merubah itu. Karena sangat beda sekali. Ketika hanya merubah mindset, merubah kata-kata, maka akan berbeda sekali kondisi yang ada di lapangan. Baik, apa sih tipsnya? Ya, saya akan menyampaikan ada 3 cara agar pernikahan bahagia. Oke, apa itu? Yang pertama adalah sebentar. Oke. Yang pertama adalah terkait dengan komunikasi yang terbuka dan jujur. Nah, kalau teman-teman sering melihat konten-konten tentang pernikahan, ada di mana disampaikan bahwa 99% pernikahan itu isinya adalah komunikasi. Apapun bentuknya, semuanya adalah komunikasi. Mau itu ngomong atau enggak. Maksudnya dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Semuanya adalah komunikasi. Sehingga yang namanya pasangan suami istri tidak maybe itu nggak mungkin ya kalau tidak ada komunikasi yang terbuka dan jujur. Kalau nggak terbuka dan jujur, yang terjadi adalah kesalahpahaman. Kemudian ya tadi prasangka. Nah, ketika kami melewati fase awal-awal pernikahan, ya itu yang terjadi gitu ya. Kami tidak, bahkan saya waktu itu kayak nggak bisa ngomong sama suami. Bukan nggak bisa ngomong-ngomong biasa, ya bisa. Tapi ngomong dari hati, ngomong apa yang saya tidak suka, ngomong apa yang saya ngerasa ganjel, kayak gitu ya. Maksudnya kayak, kok kamu kayak gitu, tapi nggak mau ngomong, ya bagaimana suami tahu, gitu. Kan sama halnya kayak kita tuh ingin membuat orang paham dengan diri kita, tapi kita tidak ngomong apa yang kita inginkan. Ya mana bisa. Contoh, aku tuh pengennya makan ayam bakar, tapi cuman bilang sama suami, terserah. Gitu kan. Ya mana bisa tahu kita itu pengennya ayam bakar. Nggak bisa lah. Bukan cenayang gitu suami ya. Jadi ya harus bilang, ngomong langsung. Aku pengennya ayam bakar. Bukan dengan kata terserah. Kalau sudah ngomong terserah, kemudian suami bilang, ya udah nasi goreng aja. Terus kita kesel. Terus, lah kamu kok nggak pengertian sih? Ya itu perempuan ya. Begitu kompleks. Jadi kita perlu paham itu ya. Sebagai perempuan, adik-adik, teman-teman semuanya, tolong banget untuk lebih lugas untuk menyampaikan apa yang kalian inginkan, bukan dalam bentuk enkripsi kode yang harus dipecahkan ya. Gak tahu itu pecahnya kapan karena teka-tekinya begitu ruwet. Jadi udahlah, nggak usah di password, di lock, udah ngomong aja secara langsung, lugas. Aku tuh pengen suami itu, misalnya ngomong kalau sama suaminya ya, aku tuh pengen ayah itu kalau
habis mandi naruh handuk di tempatnya. Nah, contohnya kayak gitu. Enggak yang kesel deh, suami tuh nggak pernah naruh handuk di tempatnya, tapi kesel-kesel sendiri gitu. Atau ngomong ke orang lain, atau bikin status. Nggak akan nyampe. Cuman capek aja yang dirasakan, tapi nggak akan sampai lah maksud kita. Ya, pada intinya komunikasi yang terbuka dengan hati dan jujur. Yang kedua, ekspektasi yang realistis. Maksudnya di sini adalah bahwa ketika kita memiliki ekspektasi itu jangan yang bentar ya. Bentar. Oke, jadi ekspektasi yang realistis maksudnya kita tuh janganlah menganggap suami kita itu seolah-olah adalah malaikat gitu ya, atau pasangan kita tuh kayak malaikat gitu. Jadi kita menganggap itu baik aja. Ketika kita membuat ekspektasi yang terlalu high, berlebihan, nggak manusiawi, ya jelas ada namanya kecewa. Karena kecewa adalah ekspektasi yang tidak sesuai dengan fakta. Coba nggak berekspektasi, ya bahagia-bahagia aja. Coba nggak berekspektasi, misalnya hal-hal yang sederhana aja. Kita tidak berekspektasi apapun, tapi malah dikasih lebih. Lu seneng dong. Nah gitu ya. Kayak kalau kita lagi ke rumahnya teman gitu, kita nggak berekspektasi sama teman dikasih jamu, dijamu misalnya. Ternyata kita dijamu baik, dikasih makanan yang ternyata kesukaan kita. Nah, ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak pernah berekspektasi sebelumnya, kita akan sangat bersyukur dan bahagia. Kebalikannya, manusiawi. Manusia itu akan merasa kecewa karena ekspektasi yang tidak sesuai harapan. Jadi ngapain berekspektasi? Tidak perlu. Itu juga yang saya belajar. Ketika di awal-awal ngerasa kecewa, oh iya ya, kenapa saya kecewa? Berarti saya ekspektasi dong. Ngasih ekspektasi yang tidak sesuai. Harusnya ya nggak perlu berekspektasi. Gitu ya. Sampai pada titik saya pernah cerita ya, nggak tahu kalau kelas ini termasuk yang baru atau pernah mendengarkan yang kelas-kelas sebelumnya. Saya pernah cerita di kelas ini juga. Waktu kami di awal-awal ini ya, di awal-awal ta'aruf ya, karena kan ta'aruf ya benar-benar yang tidak kenal, hanya pakai CV, biodata, dipertemukan oleh ustadz-ustadz, dan akhirnya kami nador atau lihat ya, jadi bagaimana, terus tanya apakah sesuai pertanyaan-pertanyaannya, dan akhirnya memutuskan menikah. Kalau saya melibatkan hati dari awal proses sampai mau menikah, terus saya tiba-tiba Allah takdirkan di hari H nggak jadi akad, kecewa nggak? Kecewa dong, karena saya melibatkan hati, karena saya punya ekspektasi. Nah, itulah kenapa waktu saya proses ta'aruf dari awal sampai akhir, bahkan sebelum suami mengucapkan akad nikah, saya belas nggak punya rasa dan nggak ada harapan, nggak punya ekspektasi sama sekali ke dia. Kayak gini, kita kayak ya udah los aja gitu. Bismillah karena Allah gitu. Jadi ketika pada titik itu, misalnya Allah takdirkan, kan waktu itu kan suami telat ya, jam 9, itu jam 8 itu belum nyampe gitu. Akhirnya jam 9 baru, pokoknya aplikasinya itu jam 9, padahal di range itu jam 8. Nah, pada waktu itu kan ada jeda terlambat itu ya. Padahal kan kalau biasanya orang-orang kalau misalnya akad nikah jam 8 kan sebelumnya sudah siap. Coba bayangkan, kalau saya punya ekspektasi yang berlebihan, kalau dia terlambat atau bahkan tidak jadi datang hari itu, apa yang terjadi dengan saya? Ya sangat sakit gitu kan. Kecewa sekali. Tapi pada waktu itu benar-benar saya kondisikan dari proses awal saya menerima biodatanya sampai ketika hari mau akad nikah, saya sampaikan, ya Allah, saya pasrah apapun hasilnya sampai Allah kehendaki dia berakad dengan
ayah dengan bapak saya, yaitu adalah karenamu ya Allah. Jadi bukan ekspektasiku gitu. Kenapa? Saya tidak ingin kecewa. Saya tidak ingin kecewa, saya tidak ingin merasa kok gitu sih takdirku dan lain sebagainya. Tidak. Saya ingin mengkondisikan hati itu benar-benar zero option dan nggak ada rasa. Jadi waktu proses awal sampai dia datang, sampai apa itu namanya, lamaran sama orang tuanya, ya nggak ada rasa, nggak ada kayak aku habis dilamar loh, nggak ada rasa sama sekali. Sampai di titik ketika suami mengucapkan akad nikah waktu itu, wah itu baru, itu kayak emang semuanya Allah yang atur ya. Tiba-tiba disitulah ada getar-getar di dalam hati. Yang bisa disebut itu cinta pertama yang saya rasakan. Adalah ketika suami ngomong akad. Baru abis akad itu kerasa cintanya itu ada. Sebelum-sebelumnya sama sekali gak ada perasaan. Kayak gitu ya. Jadi gak usah ngasih ekspektasi apapun. Karena orang yang akan kita jadikan pasangan itu adalah manusia. Baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan ya. Maksudnya ketika adik-adik atau teman-teman di sini yang laki-laki ekspektasi berlebihan pada calon istrinya. Wah, aku pengen calon istriku yang solehah gitu ya. Yang pokoknya yang seperti banyak lah. Seperti Ibunda Khadijah, nggak apa-apa kan, namanya minta sama Allah yang terbaik. Seperti Bunda Aisyah, lah dirimu udah sebaik Rasulullah. Jadi pada intinya gini loh, kita nggak perlu ekspektasi yang terlalu berlebihan, karena kita juga manusia, kita juga punya kekurangan, kita juga tidak lebih baik karena Allah jadikan kita baik menurut pandangan manusia, karena Allah tutupi aib-aib kita. Sudah gitu aja. Jadi pun ke pasangan calon kita atau yang belum nikah ya nggak usah berekspektasi apapun. Itu adalah Allah yang titip sampaikan terus menerus gitu ya, doa saat menikah itu ya, bahwa agar kalau ada yang baik-baik darinya bisa menjadi sesuatu yang baik buat kehidupan, tapi kalau ada yang kurang-kurangnya, ada yang tidak baik, maka itu jadi sebuah sarana untuk kita mendapatkan pahala amal jariah juga ya, untuk bisa saling memperbaiki diri gitu ya. Jadi semuanya baik gitu. Ekspektasi. Nah, yang ketiga adalah manajemen konflik ya. Baik. Nah, satu-satu ya, komunikasi terbuka dan jujur. Pada intinya tadi ya, kalau kita ngomongin masalah komunikasi, harus tahu waktu ya. Saya kemarin ya, mungkin suami saya juga yang kemarin kelas sebelumnya juga sempat cerita ya. Di sini tuh kami ada hikmah ya. Ada seorang yang memutuskan untuk tidak lanjut pernikahannya, dan yang kami maksudnya kami tuh kayak kok bisa ya gitu. Itu adalah fakta bahwa sudah selama 17 tahun mereka tidak ada komunikasi. Lah kok bisa satu rumah tapi nggak saling sapa? Kok bisa gitu kan? Dalam pemikiran kami. Karena menurut kami ya nggak bisa gitu. Karena kan intinya adalah kalau kami ya, itu prinsip kami ya. Ketika kami menikah, maka teman curhat, sahabat, teman berbagi rasa, terus pokoknya semua keluh kesah dan sebagainya itu ya suami gitu. Utamanya adalah Allah ya. Nah kemudian yang ketemu secara manusia ya, wujudnya manusia setiap hari ya, kita ngobrolnya sama suami. Sehingga bahasanya kan kalau menikah sama dengan mengganti 1000 sahabat untuk satu manusia. Iya betul. Karena kita ngajak ngobrol perkara apapun ya sama suami. Nah kalau nggak ngomong-ngomongan sampai belasan tahun ya gimana itu jadi rumah tangga? Kan pasti nggak nyaman dong. Tapi itu bisa terjadi loh. Dan ada kejadian seperti itu di rumah tangga orang lain, dan akhirnya tidak bisa dilanjutkan. Naudzubillah. Jadi memang perlu untuk belajar bagaimana cara agar komunikasi kita itu adalah komunikasi yang tidak menyakiti.
kami juga masih belajar ya. Kalau orang lain mendengar kok kayak saling saling kayak apa sih bahasanya, kayak nggak lembut-lembut gitu ya. Ya karena kami bukan orang-orang ketimuran ya. Bukan ketimuran, ke baratan ya. Ya maksudnya kan kayak daerah-daerah Solo gitu kan lembut-lembut gitu ya. Kan nggak ya, sama-sama orang Jawa asli ya. Saya Malang, apalagi kan orang Malang kan ya yang suka membelayer gitu kan ngomongnya. Apalagi yang Surabaya nih. Ngomongnya pasti kan ya nggak yang lelembut gitu kan, pasti yang kayak gitu. Ya, tapi kan di situ ya udah gitu. Tapi nggak ada yang namanya maksud hatinya seperti itu. Jadi emang apalagi kalau kita tahu orang-orang luar Jawa yang kayak orang Batak kayak gitu ya. Nah itu kalau ketemu dengan pasangan yang ternyata pasangannya orang Solo lah, ya kayak shock culture kan, yang satunya koperasi yang satunya lemah lembut. Nah jadi bukan masalah lemah lembut, itu bukan cara bahasanya, tapi lebih kepada bagaimana kita menyikapi pasangan itu dengan hormat, dengan respect gitu. Nggak semena-mena ya, kayak ngomong dengan tanpa hormat itu kan beda ya. Kita respect sama suami, kita respect sama istri ya. Jadi kalau teman-teman yang laki-laki respect dengan pasangannya, saya beberapa kali juga nyampaikan kalau saya ngerasa kok suami ngomongnya kurang lembut, dengan maksudnya kayak tidak kurang lembut gitu ya. Ya saya sampaikan aja terbuka, saya nggak mau kalau ngejak ngobrol dengan kata-kata yang kasar, meskipun bukan kata-kata yang kasar, cuman kayak nadanya agak kasar misalnya, padahal ya nada sehari-hari emang kayak gitu. Nah itu kan kita bisa sampaikan gitu. Terus ya bahasanya kayak, coba kamu ngomong sama perempuan yang kamu gak kenal kayak gimana, nah gitu kan, pasti lebih lembut kan. Nah itu yang bisa disampaikan terus. Jadi kalau ngerasa nggak enak ya ngomong aja, kalau ngomong yang lembut, kalau ngomong yang baik ya gitu. Dan itu tidak akan bisa terjadi kalau kita yang gak berubah. Saya merasakan itu. Jadi kalau di awal-awal kan emang saya tuh di keluarga saya bahasa ngoko itu udah biasa. Ngomong sama ibu, ngomong bahasa Jawa ngoko yang nggak ada sopannya itu ya biasa. Ya ngomong sama ibu itu ya yo apa sih kayak gitu. Nggak yang di wonten nopo menawi, nggak ada bahasa kromo-kromo inggilan sama orang tua. Itu yang diajarkan ibu saya gitu loh. Jadi ya kami dari kecil diajarkannya gitu sama ibu. Jadi ya ngomongnya bahasa ibu, bahasa ngoko, kayak kasar kan. Kalau orang nggak dengar kan kayak kasar. Bahkan itu juga yang sempat shock culture gitu. Ketika suami bilang, kok sama ibunya kok ngomongnya kasar gitu. Padahal itu yang diajarkan ibu saya dari kecil. Nah, kalau kita nggak paham shock culture, jadinya kayak kok gitu sih gitu kan. Nah tapi kalau kita bisa tahu, saling memahami, oh ternyata emang seperti itu dari dulu, oh ternyata emang bukan maksudnya jahat atau kasar, tapi memang gayanya seperti itu. Nah kita kan jadi lebih paham. Nah ketika saya merasa suami kok ngomongnya agak kasar, nadanya tinggi dan sebagainya, yang dirubah saya dulu gitu. Jadi bukan suami, tapi kitanya kalau ngomong ya. Jadi saya yang ngomong ke suami ya harusnya berubah, harusnya lebih lembut, harusnya nadanya lebih rendah kayak gitu. Barulah dia ngikut gitu. Jadi sebenarnya dalam hal merubah pasangan itu kita nggak bisa cuma menuntut kayak kamu kok gini ya, kamu kok kalau nadanya ngomong sama aku tinggi sih, nah tapi kita nadanya tinggi. Kan kayak iya nonsens ya, kita pengen dia lembut tapi kita malah tinggi nadanya gitu. Jadi memang perlu untuk berbicaralah dengan hormat, respect ya, lembut, nadanya lembut itu untuk kita sendiri gitu ya. Jadi kitanya ke dia juga seperti itu, agar ya sama-sama lah gitu. Dan dengarkan dengan sepenuh hati. Nah, jadi kalau dalam konteks mendengar itu bukan mendengar dengan telinga, tapi dengan hati. Apa itu mendengar dengan hati? Mendengar dengan hati adalah kita memahami sangat amat, tahu detail dan paham gitu. Jadi nggak hanya sekedar sampainya ribet dulu tak, aku mau ngomong gitu. Jadi benar-benar ya udah, kalau aku mau ngomong ya udah HP-nya taruh dulu gitu. Jadi itu semuanya bisa dikomunikasikan
intinya gitu. Nah, pada intinya adalah terbuka dan jujur satu sama lain. Selanjutnya tadi ya, bahwa pasanganmu adalah manusia biasa, so jangan berekspektasi yang berlebihan. Intinya ya seadanya aja. Ya, kita manusia, dia juga manusia, sama-sama, bukan yang apa ya, kayak nggak sama-sama ini ya. Maksudnya kita sesama manusia ya. Jadi kalau bisa memang kita tidak untuk kemudian memberikan ekspektasi yang berlebihan gitu ya. Iya, sepakat ya. Jadi terkait dengan komunikasi yang terbuka dan jujur ini juga respect itu adalah salah satunya dengan menatap, saling menatap ya. Kalau itu sesama pasangan ya. Jadi emang pasangan suami istri itu saling menatap itu dapat pahala. Kemudian apa namanya? Memberikan sentuhan itu dapat pahala. Kebalikannya kalau kalian belum halal ya belum dapat pahala, malah kebalikannya. Jadi saling menatap, ngasih sentuhan ya kalau bisa adalah setelah akad nikah ya, karena itu adalah sarana amal yang sangat membahagiakan diri kita tapi berpahala gitu. Jadi bagi yang belum menikah ya ditahan dulu, kan bahasanya puasa dulu. Kalau bisa malah ngobrolnya ya nggak tatap-tatapannya kan. Ya kalau saya emang mohon maaf ya, tapi memang kami adalah kompor untuk menikah tanpa pacaran. Jadi yang pacaran ya segeralah ke KUA ya. Halalkan atau tinggalkan ya. Oke, terus selanjutnya yang tadi sudah ekspektasi dan yang terakhir adalah manajemen konflik. Nah, pahami perbedaan bahwa laki-laki dan perempuan itu sangat amat berbeda. Betul. Tidak ada satupun ceritanya laki-laki sama perempuan itu pikirannya sama, meskipun toh segolongan darah, meskipun sesama karakternya, itu nggak akan benar-benar sama. Pasti beda cara mikirnya, pasti beda. Bahkan kalau dalam konteks pasangan ya kayak sepatu gitu kan, sendal sepatu itu nggak ada yang sama kan. Kalau sama ya nggak bisa dipakai kanan kiri, tapi saling melengkapi. Nah, jadi pahami terkait dengan itu. Dari contoh, laki-laki itu lebih tidak mudah dipanggil ya kalau dia lagi konsen. Kalau dia lagi baca buku nggak bisa itu kayak dipanggil dari jauh gitu. Harusnya apa? Ya udah kita datang, kita tepuk, nah baru dia akan mendengar. Jadi ya memang seperti itu laki-laki. Kita nggak bisa kemudian kok nggak ngerungok sih kayak mau tak celui. Terus ngomel gitu ya, nggak jadi solusi. Kalau kalian ngomel dan sebagainya nggak akan jadi solusi ya. Jadi ya pahami bahwa ada perbedaan. Terus kenapa kok istri itu ngomel aja misalnya, kenapa istri itu suka ngomong, ya itu fitrahnya ya. Jadi pinternya anak itu karena ibunya ngomel, dia bisa pinter, ngomongnya bisa cepet. Nah kalau ibunya diam aja ya pasti anaknya juga akan nggak bisa ngomong dan sebagainya. Jadi itu adalah fitrah yang luar biasa Allah berikan untuk saling melengkapi antara pasangan. Terus pilih waktu yang tepat. Nah, kalau kita punya unek-unek yang hal yang sangat pengen kita obrolkan dari hati ke hati, misalnya aku tuh kesel sama suami karena bla 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 gitu ya, jangan sampai kita menyampaikan sesuatu dalam kondisi yang capek, yang suami baru masuk rumah langsung kita bilang, Bibi, Abi itu gimana sih nggak mau beliin listrik, pokoknya ngomel gitu ya, dalam kondisi dia baru masuk rumah. Dan dalam kondisi suami baru masuk rumah itu kondisinya apa sih? Capek, lelah. Bahkan ada cerita, ada rumah tangga gitu ya, ketika itu suaminya itu bekerja di luar kota kayak gitu ya, kayak ikut kuli-kuli bangunan gitu, terus kerjanya di luar kota. Nah suatu ketika suaminya pulang, didapatinya istrinya lagi bengkerengan, apa ya bengkerengan ya lagi adu mulut ya, atau kayak bertengkar sama anaknya. Jadi istrinya dan anaknya itu lagi rame gitu loh.
sebagai seorang ayah yang baru pulang kerja di luar kota dan kerjanya capek, lelah, yang dibayangkan di rumah itu kan adalah kedamaian. Ya, bahasanya kan adalah rumahku, surgaku. Tapi lihat di rumahnya kayak gitu, macam-macam reaksinya. Tapi reaksinya orang ini apa? Pergi lagi, nggak pulang sampai besok. Nah, itu kan kalau reaksinya negatif ya. Ya wis tak minggat orang di rumah yang pengennya baiti janati ternyata malah jadi tidak janati, malah nggak ayam, malah rame aja, nah dan sebagainya. Akhirnya malah pergi nggak pulang sampai besok. Itu kan jadi problem. Jadi memang perlu untuk memilih waktu yang tepat. Jadi kalau misalnya mau ngobrol, kalau saya dikasih tahu sama guru saya, baiknya itu di jam-jam 2 ya, 2 pagi. Kenapa kok jam 2 pagi waktunya sholat tahajud? Di saat jam-jam itu adalah jam-jam di mana manusia itu egonya luntur. Jadi udah nggak ego gitu, kayak lakukan suami, aku kan istri, kayak gitu enggak. Tapi benar-benar nurani yang sedang berbicara. Makanya diminta kita untuk bangun untuk sholat tahajud di waktu itu. Nah, tapi kan yang ngantuk ngobrol jam segitu misalnya ya, misalnya nggak kebiasaan ya, nanti menemukanlah polanya. Baiknya jam berapa yang tepat untuk bisa ngomong dari hati ke hati. Bisa dengan kayak, aku mau ini ya, kita ngeteh dulu ya, atau aku ngopi dulu ya. Yang intinya adalah, yuk kita ngobrol dari hati ke hati gitu. Nah, terus juga fokus pada apa yang mau diselesaikan solusinya ya, bukan ego tadi, bukan mementingkan ego. Aku tuh nggak suka karena kamu itu, nah selalu kayak pada dia yang salah, dia yang salah, dia yang salah kayak gitu. Kita nggak pernah melihat pada sisi, oh aku tuh yang salah gitu kan ya. Nah itu juga sebuah hal yang harus kita pahami di situ. Temukan solusi bersama ya. Jadi memang yang namanya problem rumah tangga itu ya nggak bisa diselesaikan hanya satu sisi. Kalau satu sisi yang terjadi adalah ketimpangan. Jadi kayak, lah aku udah berusaha tapi dia enggak kan, kayak gitu kan kalau perempuan ya. Aku tuh sudah berusaha tapi suamiku tuh enggak, suamiku tuh diem aja dan sebagainya. Nah itu kan jadi problem lagi. Sehingga harus bareng-bareng nih, gimana ya kalau ada tantangan kita kayak gini nih, enaknya gimana, nah gitu. Jadi harus saling mencari solusi, minta bantuan jika diperlukan. Bahkan kalau dalam hal sebagai seorang istri, sampai banyak memenya ya, istri itu, perempuan itu sebenarnya bisa ngapain aja, bahkan ngangkat galon, ngangkat mobil loh kayak apa aja bisa dilakuin. Tapi kalau ada suaminya, dia nggak bisa ngelakuin apapun. Biar suaminya yang melakukan ya. Karena dalam konteks psikologi, itu yang harus dibangun dalam rumah tangga. Kebutuhan, bukan kebutuhan ya, lebih ke apa ya, kita merasa bahwa kita tuh bisa dibantu oleh suami kayak gitu loh. Jadi bukan karena aku tuh Wonder Woman bisa melakukan apapun, aku nggak butuh bantuan suami, nggak gitu. Itu malah dalam hal rumah tangga kurang tepat. Meskipun seorang wanita yang mandiri, ya sudah sok-sokan aja kayak nggak bisa ngambil gitu ya, nggak kuat, padahal ya kuat. Tapi kalau ada suami, semuanya buat suami yang bantu. Apa? Agar tercipta kesan bahwa suami itu ada untuk menjadi pahlawan di rumah itu. Ya memang suami butuh seperti itu, butuh panggung untuk memberikan solusi, butuh panggung untuk menyelesaikan problem. Nah itu yang harus diberikan panggungnya. Ya, kalau semuanya diselesaikan sama istrinya, ya nggak ngerasa dianggap dong. Ya ngapain ada aku kalau nggak ada guna gitu kan. Nah apalagi orang-orang yang tipe golongannya itu Stevie-nya adalah intuiting, itulah ya, nggak usah dibahas. Karena kan kalau yang kayak gitu-gitu nggak selalu sesuai sih ya. Tapi lebih ke tadi sih, seorang laki-laki itu suka, dibutuhkan itu suka. Jadi kayak, kamu bisa menyelesaikan masalah rumah lo gitu ya, rumah tangga. Terus selanjutnya, berikan waktu untuk dirimu sendiri. Nah, me time, saya kasih tahu ya, bukan berarti rumah tangga yang
apa itu namanya, rumah tangga yang bahagia itu berarti terus-terusan mereka berdua itu nggak pernah ada me time. Malah sebaliknya, me time itu juga disunahkan. Bahkan zamannya Rasulullah me time-nya itu apa? Ibadah. Kan ibadah kan nggak bisa diganggu kan sama orang lain kan. Me time-nya Rasulullah itu ibadah. Kalau sholat tahajud sampai ada ceritanya apa, istri beliau itu kayak bukan Rasulullah ya, jadi ada sahabat itu yang istrinya mengeluhkan, terus ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya itu loh puasa terus kalau pagi siang itu puasa, kalau malam itu sholat tahajud, nggak pernah sekalipun ngurusi saya gitu kan, seorang sahabat yang cerita ke Rasulullah. Kemudian akhirnya Rasulullah nyampaikan, loh, Islam itu tidak timpang, Islam itu seimbang. Lah kalau ada istri ya tetap diberikan hak-haknya, nggak kemudian beribadah terus me time terus. Jadi kalau kita bukan berarti nggak boleh me time ya, malah harus ada memang sarana me time. Tapi ini yang paling terakhir ya, jaga keseimbangan me time-nya. Jadi kalau misalnya kita punya hobi ya, suami punya hobi, istri punya hobi. Misalnya hobinya istri adalah masak, baking, dan sebagainya. Suami hobinya mancing, atau suami hobinya sepedaan, atau baca komik. Ya udah, kasih aja waktu untuk udah me time gitu. Iya, istri juga kasih waktu untuk me time gitu ya, karena pada intinya kalau misalnya me time itu nanti akan ada proses healing di antara satu sama lain. Jiwanya akan terhealing dan ketemu lagi dengan kondisi yang lebih fresh dan lebih bahagia dan siap untuk saling membahagiakan gitu. Jadi emang harus ada waktu-waktu me time. Selanjutnya adalah kompromi. Ya, pada intinya ya tadi kita memahami bahwa orang yang bersama kita, pasangan itu bukan sosok yang benar-benar perfect atau orang yang sangat ideal, tidak. Tentu dia manusia biasa, sehingga kompromilah dengan apa yang kita hadapi, karena kompromi itu adalah level tertinggi dari sebuah respect. Ketika kita merespon pasangan yang ternyata tidak sesuai dengan pemikiran kita ya tadi ya, tidak kok dia di kehidupannya dia dulu kayak gini, kok kayak gini dan sebagainya, ya kan tidak bisa kita samakan dengan diri kita. Jadi kita perlu untuk kompromi di situ. Dan selalu ingat, tujuan utama menikah itu adalah ibadah ilallah, ya. Ibadah karena Allah, bukan karena cinta sama orang itu. Nah, makanya ini adik-adik, teman-teman ya, kalau niat kalian menikah hanya sebatas cinta itu bisa pupus oleh waktu. Karena dalam konteks rumah tangga ya, 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, 10 tahun ketiga, sampai 10 tahun ke-5, ke-6, atau ke-7, atau bisa sampai 100 tahun mungkin ya, alam, itu ada proses di mana sudah nggak ada rasa cinta, tapi bukan cinta lagi, tapi di sana ada rasa respect, ada rasa sayang, ada rasa saling, dan itu sudah lebih tinggi makomnya atau levelnya daripada hanya sebatas cinta. Karena yang namanya cinta itu cuma menggebu-gebu yang di awal-awal pernikahan. Itu kalau dalam hal psikologi, bukan psikologi ya, maksudnya kalau orang-orang yang meneliti tentang hubungan rumah tangga itu hanya ada di 5 tahun awal pernikahan, menggebu-gebu 10 tahun pertama lah, itu kayak menggebu-gebu karena cinta. Tapi setelah itu ya sudah, kayak ya udahlah, cinta, masa ditanyain terus, kamu cinta nggak sama aku gitu ya. Kan biasanya kalau perempuan kan gitu, kamu cinta nggak sama aku, lah kalau nggak cinta ngapain mau menikah gitu kan ya. Tapi kan perempuan selalu ingin mendapatkan legalis, kepastian dalam bentuk kata-kata. Padahal bukan cinta lagi, itu sudah lebih tinggi levelnya daripada cinta. Nah gitu ya.
Dan ini ya, jadi kamu nggak akan makan tuh cinta, karena cinta ya udah sebatas itu. Ini ada kata-kata yang bagus nih. Kamu akan hidup dengan akhlaknya. Nah itu ya, bukan ketampanannya ya. Kalau ngomongin masalah cantik, ganteng, luntur. Nanti kalau beberapa tahun kemudian udah mulai uban-uban keluar, udah mulai kerut-kerut, udahlah luntur, mau skincare kayak apa juga tetap manusia ya. Terus kamu akan hidup dengan tanggung jawabnya, bukan hartanya. Kamu akan hidup dengan ilmunya, bukan gaya hidupnya. Maka temukanlah seseorang yang pandai meredam amarahmu tanpa memakimu, yang bisa memahamimu dengan fitrah sisi wanitamu. Jadi sebagai seorang perempuan ya, yang milih yang sabar tuh, laki-laki yang sabar ya. Terus yang terakhir, jaga keseimbangan tadi ya, bahwa kalau kita punya aktivitas di luar rumah tangga, yang namanya manusia kan punya peran-peran sosial juga ya. Jadi kayak peran sosial, ada juga misalnya, oh aku aktif nih meskipun udah punya suami, tetap aktif, punya organisasi, punya perkumpulan, punya komunitas, terus juga kayak apa, oh aku lagi sekolah lagi dan sebagainya. Tapi tentu ada keseimbangan yang harus dijaga. Jangan sampai karena ngurus yang di luar, di dalam, di rumah tangga malah terbengkalai. Itu sangat tidak dianjurkan. Karena pada intinya Islam, Masya Allah, Islam itu adalah agama rahmatanil alamin, agama yang sangat imbang, agama yang syumul atau menyeluruh, sehingga tidak akan meninggalkan satu dengan yang lain, harus seimbang. Tidak berarti harus ibadah terus gak ngurusin kehidupan, ngurusin ekonomi, ya enggak, tetap harus ibadah, iya, tapi juga bekerja, mencari maisha ya. Nah, terakhir, jadi kehidupanmu bergantung pada dirimu sendiri ya. Tadi kalau kita flashback, kita berbicara tentang mental, maka mental power adalah terkait dengan kita merespon sesuatu hal apapun itu dengan positif. Karena itu akan membuat kita bahagia. Apapun bentuknya, takdir yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik dan itu baik sekali. Sehingga selalu respon itu dengan positif. Jadilah 1% manusia, karena memang faktanya 99% manusia itu adalah manusia yang suka berpikiran secara negatif. Sehingga jadilah 1% manusia yang selalu berusaha untuk husnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah, sehingga apapun yang terjadi dengan kehidupan kalian adalah yang baik menurut Allah. Baik menurut Allah, maka akan baik semuanya. Oke. Terakhir, quotes yang saya sampaikan adalah bahwa hal yang perlu dirubah dari seseorang adalah tentang kesadaran mengenai dirinya sendiri. Tentang tadi, bagaimana diri kita merespon apa yang ada di luaran sana. Jadi merespon eksternal ya, bukan eksternal yang kita rubah, tapi diri kita meresponnya gimana, gitu ya. Ketika kita merubah kacamata kita, ya, contohnya kayak gini deh, kita pakai kacamata bulat ya, kacamata hitam lah, terus kita bilang nih keluar, loh, kok peteng ya, kok gelap ya, karena kita pakai kacamata hitam. Coba kacamatanya dilepas, pakai kacamata yang bening, pasti beda penglihatannya. Itulah bagaimana kita memandang banyak hal yang ada di dunia ini yang kita hadapi. Kalau kita memakai kacamata yang tidak baik, maka kita akan selalu melihat sesuatu dengan yang tidak baik. Tapi kalau kita selalu positif, husnuzon billah, insya Allah segala sesuatu adalah yang terbaik karena Allah. Terima kasih banyak kesempatannya. Mari kalau mau ada yang ditanya-tanyakan, didiskusikan, silakan. Saya ya, kita hilang dulu. Oke. Saya kembalikan kepada Mbak Munzai. Oke, siap. Terima kasih banyak buat Mbak Amel untuk materi malam ini. Kita udah melihat ya Sobat Siaga untuk bagaimana sih rahasia untuk menghadapi pernikahan yang agar tetap bahagia kayak gitu ya. Mungkin di sini teman-teman atau Sobat Siaga ada yang mau ditanyakan ke Mbak Amelia kayak gitu. Dari apa yang telah
kita lihat tadi ya, atau ada yang pengen curhat nih sama Mbak Amelia terkait kehidupan pernikahan atau mempersiapkan. Tadi kan ada yang bilang nih bingung nih sama malah apa ya, ragu sama pasangan kayak gitu. Boleh banget nih teman-teman kalau mau sharing-sharing sama Mbak Amelia di sini kayak gitu. Mungkin ditanggapi aja Mbak, saya tak menanggapin yang tadi ya, yang ngomong masalah apa, ada kegalauan saat proses mau menikah ya. Ya, Jadi memang, karena menurut pengalaman memang setan itu akan lebih luar biasa menggoda ketika orang itu mau menuju pernikahan. Itu juga saya alami. Jadi ketika saat-saat udah kayak mau kurang 1 bulanan gitu, malah apa ya, kayak banyak bertanya apakah aku siap kayak gitu-gitu. Jadi kayak bertanyanya itu lebih ke bukan ke pasangan yang saya ragukan nggak sih. Kalau waktu itu ke sayanya gitu. Jadi kayak aku siap nggak sih jadi istri? Aku bisa nggak sih? Apakah ini beneran waktuku buat nikah kayak gitu. Padahal udah proses, udah nyebar undangan, udah tinggal akad gitu ya. Tapi masih ada yang pertanyaan-pertanyaan itu. Dan itu memang terjadi ketika kita mau menikah, akan banyak hal-hal. Dan bahkan ketika saya waktu proses itu, pernah di suatu titik ketika suami datang sama keluarganya, lamaran kan. Nah, itu tuh ini ada kondisi di mana saya itu takut apakah keputusan saya benar dengan suami gitu. Karena apa? Karena waktu itu calon mertua saya itu orang yang sama sekali tidak senyum. Jadi waktu lamaran, kan ini pertama kali ya saya ketemu sama keluarganya, nggak ada senyum sama sekali. Nah, terus keluarga saya ngompor-ngompori kayak gini, ih awas kamu, hati-hati loh, itu calon mertuamu killer kayak gitu-gitu. Ih calon mertuamu lo nyeremin lo, nggak ada senyumnya sama sekali kayak gitu-gitu. Yang kayak, ih kok serem sih? Kan ya serem ya punya mertua yang kok kayaknya nggak menerimaku gitu kan. Nah, tapi Masya Allah, akhirnya kan saya doa nih sama Allah, ya Allah, tunjukkan ya Allah, kalau memang itu bukan yang terbaik, bukan jodoh saya, ya tunjukkan ya Allah dengan cara apapun. Ternyata sama Allah dikasih jawaban bahwa teman sebelah rumah saya itu ternyata pernah kayak ikut undangan nikahan satu rombongan yang ternyata mampir ke rumahnya calon suami, karena calon suami itu sering jadi kayak sopir gitu loh, sopir kalau ada kondangan gitu kan ya, nganterin gitu. Nah, pas ke rumahnya itu ketemulah sama ibu, ketemu sama keluarganya. Lah kok Allah pertemukan sama adik ini, dan dia bilang apa? Mbak, aku lo pernah ke rumahnya. Nah, Masya Allah. Karena saya kan nggak pernah tahu rumahnya. Saya nggak pernah tahu rumahnya, saya nggak pernah tahu keluarganya. Namanya juga ta'aruf itu kan cepet, waktunya cuma 1 bulan langsung nikah. Nah, akhirnya saya langsung tanya, loh gimana dek? Saya pengen tahu gimana ibunya gitu, gimana keluarganya. Masya Allah Mbak, keluarganya tuh baik. Langsung saya tuh kayak, ya Allah ini jawaban. Saya anak itu bilang itu nggak ada sama sekali kayak mendinai atau mosok sih kayak gitu, nggak ada. Jadi langsung kayak mantep dan bilang, ini jawabanmu ya Allah. Dan waktu saya habis akad nikah, kita ngobrol, saya langsung ngomong gitu. Waktu itu loh, orang tuaku dan keluarga besar itu pada ini loh, notice ibu kok nggak senyum kenapa gitu ya. Ibu mertua ya. Ternyata apa teman-teman jawabannya? Waktu itu ibu mertua saya itu mabuk. Jadi beliau itu mual, mabuk, karena kan waktu itu saya lamaran itu tanggal 26 Desember. Dan ke Malang itu kan posisinya lagi pertama kali pembukaan tol baru. Ya apa itu? Jadi benar-benar yang janjian jam 8, datang jam 1 gitu loh. Itu mabuk. Dan itu karena kita kayak, lah kok mertua kayak gitu. Akhirnya kan bisa putusan yang gitu ya. Ternyata Allah jawab. Jadi semua keraguan itu kalau kita kembalikan ke yang tahu hidup kita, ke pemilik hati, insya Allah akan ada jawabannya. Jadi kalau ada adik lagi di fase mau menikah hari ini,
masih galau, ngerasa pasangan bukan pasangan yang sesuai dan sebagainya, ngobrolnya sama yang pemilik hati, ngomong sama Allah, minta sama Allah ditunjukkan, insya Allah akan diberikan jalan yang terbaik dan jawaban terbaik, insya Allah. Itu kayak gitu ya. Siap Mbak Amel. Terus yang berarti kalau yang dialami sama Sobat Siaga itu yang tadi itu ya Mbak, itu apakah petunjuk atau malah itu ujian Mbak? Itu menurut Mbak Amel gimana Mbak kalau yang dialami sama Mbak Nabila tadi ya kalau nggak salah? Itu tidak bisa diartikan sekarang ya, maksudnya yang bisa mengartikan itu hatinya. Jadi memang ketika kita dalam kondisi itu, ya tadi yang saya sampaikan bahwa harus tanya, cross check sama Allah. Jadi ya Allah, kok saya merasa ragu ya, waktu saya merasa sayangnya ya, kok aku kok ragu ya, aku kayak kalau apakah aku jadi istri ini pantas, apakah aku bisa jadi seorang istri. Kita kembalikan lagi ke Allah, ya Allah gimana ya Allah, berikan saya kemantapan hati gitu. Nah kalau sama Allah masih tidak diberikan kemantapan hati sampai berlarut-larut ya, maksudnya kayak sampai, dan saya minta doa sama orang-orang di sekitar saya juga sih. Jadi istikharah saya itu nggak cuma ke saya, jadi semuanya tak libatkan. Bapak ibu saya mintain, kakak saya kayak gitu. Tolong diistikharah juga gitu. Jadi kalau semuanya mantap, apalagi ibu saya bilang, iya wis apik kok gitu. Udah lanjut. Jadi coba adik tadi yang merasa ada galau-galau juga libatkan orang tuanya untuk mengistikharahi ya. Jadi kadang kalau misalnya kita masih nggak merasa mantap, oh ternyata jalannya dari orang tuanya gitu, yang mendapatkan kemantapan hati gitu. Insya Allah itu. Oke, siap Mbak Amel. Mungkin tadi Kak Nabila bisa dicoba saran dari Mbak Amel kayak gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi oleh teman-teman, oleh Sobat Siaga di sini semua, mumpung kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab kayak gitu. Oke, teman-teman, kalau sudah nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin dari Mbak Amel, iya, bisa. Ya, mungkin dari sini Sobat Siaga belum udah paham gitu ya apa yang udah disampaikan oleh Mbak Amel kayak gitu. Jadi tidak ada yang mau ditanyakan. Dan jangan lupa untuk Sobat Siaga semua untuk minggu depan bisa ikut lagi kelas Siaga Academy kayak gitu di setiap hari Selasa jam 7 malam kayak gitu. Mungkin sebelum aku tutup Mbak Amel ada yang mau disampaikan? Oke, ya. Sedikit aja ya buat teman-teman semuanya. Saya kan nggak tahu ya, tadi tidak mensurvei ya, apakah di sini ada yang sudah nikah atau ada yang belum nikah. Bisa jadi ada yang sudah nikah dan ada yang belum menikah. Pada intinya adalah pernikahan itu kan sesuatu yang sakral, suci, dan bukan sekedarnya ya. Memang semuanya itu perlu dipersiapkan. Tetapi manusia itu tidak akan pernah siap kalau menunggu siap 100%. Jadi jangan pernah ragu untuk melangkah ke jenjang itu, karena jenjang itu adalah jenjang yang suci, di mana memang luar biasa Allah kasih semuanya itu dikasih pahala di setiap sisi lini kehidupannya. Dan luar biasanya memang setan itu adik-adik, setan itu akan membuat yang dosa menjadi indah dan yang amal soleh menjadi menjadi tidak indah gitu ya. Jadi tugas setan ketika kalian belum menikah adalah membuat kalian ragu dengan pernikahan, membuat kalian nggak cepat-cepat menikah. Tapi tugas setan setelah kalian menikah adalah membuat kalian pisah dengan pasangan. Jadi tugasnya wis beda. Itulah kenapa banyak yang ketika sudah menikah, pacaran sudah lama, ngerasa kok istriku nggak secantik waktu masih pacaran, kok suamiku kok beda sama waktu pacaran. Memang tugas setannya sudah berubah. Sehingga bismillah, kalau kalian kuat, harusnya kalian bekerja sama agar setannya lari. Kasian gitu ya, biasanya biar setannya itu mengasihani diri mereka sendiri karena kalah dengan kekuatan kalian. Jadi kekuatan apa? Kekuatan iman ya.
Jadi semoga adik-adik semuanya, baik yang sudah menikah maupun lagi proses pernikahan, diberikan kelancaran, keberkahan, dan diberikan jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala khilaf, karena semua ilmu datangnya dari Allah dan semua dosa-dosa adalah dari saya sebagai manusia. Terima kasih banyak kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mbak Amelia buat luangan waktunya dan ilmunya untuk malam hari ini. Mungkin di sini aku sebagai moderator ingin menyampaikan sedikit kesimpulan terkait materi yang disampaikan tadi ya teman-teman. Jadi perlu paham bahwa mental itu punya kekuatan yang sangat luar biasa sebagai mana itu pedang. Jadi punya dua sisi, yaitu sisi yang positif dan sisi yang negatif kayak gitu. Jadi jarang banget kita sebagai diri sendiri tuh kita peduli sama mental kita, kayak misal nanya ke diri sendiri kayak gimana perasaan hari ini, apa yang udah dilalui hari ini kayak gitu. Nggak apa-apa, kita namanya juga manusia, perasaan ada yang naik ada yang turun. Nggak apa-apa kalau kita lagi turun kita keluarkan, kalau kita capek ya kita ngomong, kalau kita kesel kita ngomong kayak gitu ya, biar nggak menumpuk di dalam kayak gitu. Dan nggak, ketika udah numpuk kita udah sakit sendiri, itu nggak ada resep dari dokter manapun, psikolog manapun udah nggak bisa meresepkan apa yang bisa menyembuhkan kita, karena yang bisa menyembuhkan luka untuk diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri kayak gitu. Dan dalam kehidupan pernikahan 5 tahun pertama itu adalah tantangan terbesar, sehingga perlu cara agar pernikahannya itu bisa bahagia. Dan seperti yang Mbak Melia bilang tadi, 3 caranya, yang pertama itu komunikasi yang terbuka dan jujur biar sampai ke pasangan. Jadi jangan kode-kodean, kalau ditanya jangan jawabnya terserah kayak gitu. Terus yang kedua itu ekspektasi yang realistis biar nanti nggak kecewa di akhir kayak gitu. Dan yang terakhir yaitu manajemen konflik yang baik. Seperti itu ya teman-teman untuk kesimpulan materi pada malam hari ini. Sebelum kita tutup mungkin kita bisa foto terlebih dahulu gitu ya. Slide-nya tadi di-share tuh ya, nanti akan di-share oleh panitia kayak gitu ya teman-teman untuk materi dari Mbak Amel. Mungkin Sobat Siaga di sini semua bisa on cam, kita foto bareng sama Mbak Amel. Yuk teman-teman. Wah, udah on cam, udah mulai on cam nih, wajah-wajahnya udah mulai kelihatan nih. Mungkin nanti aku hitung ya teman-teman. Udah siap, Mas Habibi? Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Lagi terakhir. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih banyak buat Sobat Siaga. Jangan lupa di minggu depan hari Selasa jam 7 malam kita ada Siaga Akademi lagi kayak gitu ya. Dan aku selaku moderator malam hari ini mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.